Selama menduduki Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi, baik militer maupun semi-militer, untuk mempersiapkan kaum muda menjaga pertahanan Jepang. Beberapa organisasi pembentukan Jepang di Indonesia yaitu pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang telah resmi menduduki Indonesia menggantikan Belanda yang langsung melakukan perubahan untuk menghapus dominasi Barat. Jepang memiliki bentuk fisik yang hampir sama dengan orang Indonesia, dan inilah yang menjadi keuntungan tersendiri buat Jepang untuk menguasai Indonesia. Setelah pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang telah resmi menduduki Indonesia. Dengan dominasi itu, Jepang dapat dengan mudah menyebarkan semboyan 3 hal mereka, yaitu yang berisi tentang yang pertama, Jepang Cahaya Asia, yang kedua, Jepang Pemimpin Asia, dan yang ketiga, Jepang Pelindung Asia. Beberapa organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Islam ala Indonesia atau yang bisa disingkat dengan MIAI. Yang kedua ada Majelis Syuro Muslimin. Yang ketiga ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, bisa disingkat dengan Putra. Yang kedua ada Juo Sangi In Jawa Hokokai Sainenden. Yang selanjutnya juga ada Fujinkai dan Keibodan Barisan Pelopor. Selain itu juga ada Pembela Tanah Air Indonesia atau bisa disingkat dengan PETA. Ada juga Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang bisa dikenal dengan BPU PKI dan juga PPKI. Selanjutnya ada dampak negatif dari adanya kedudukan Jepang di Indonesia. Setelah kita sudah membahas organisasi-organisasi yang ada di Indonesia pada masa kedudukan Jepang, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang dampak negatif yang disebabkan oleh kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada kebijakan Romusa yang menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma lagi masyarakat Indonesia akan penjajahan Belanda. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu adalah kelaparan. Karena pada saat itu kebijakan Romusa ini menyebabkan adanya kerja paksa. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja secara paksa untuk memenuhi entah dari segi militer maupun non-militer kedudukan Jepang. Selain dampak negatif yang disebabkan oleh kedudukan Jepang, ada juga dampak positif dari pendudukan Jepang setelah Belanda yang bisa disimak sebagai berikut. Yang pertama, diperolehnya penggunaan bahasa Indonesia. Nah, diperolehnya penggunaan bahasa Indonesia di sini itu entah untuk kesehari-hari maupun untuk menuntut ilmu seperti berpendidikan dan segala macam lainnya. Yang kedua juga itu didirikan Kumyai, yang selanjutnya menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan, yang dimana pada masa Belanda itu dikenal dengan sekolah kelas 1, sekolah kelas 2. Untuk masyarakat Indonesia bertempat di kelas 2, namun setelah kedudukan Jepang semua disamaratakan. Yang ketiga, membentuk strata warga, yang selanjutnya diperkenalkannya sistem pertanian dan melatih dan juga mempersenjatai pemuda-pemuda
yang ada di Indonesia.